Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 27 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar menerima Kristus sang pedagang surgawi, dan membeli daripadanya emas, pakaian putih, dan minyak, demi keselamatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul Pengantara yang Agung. Ayat intinya tertulis dalam Wahyu 3 ayat 18. Aku menasihatkan engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Biarlah pertanyaan hikmat ini muncul dalam benak setiap orang yang menjadi anggota gereja kita. Bagaimana saya berdiri di hadapan Allah mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah terang saya bersinar ke dunia dalam sinar yang terang dan stabil? Apakah kita sebagai umat yang telah mengambil sumpah pengabdian kepada Allah telah memelihara persatuan kita dengan sumber segala terang? Bukankah gejala-gejala kemunduran dan kemerosotan terlihat sangat menyakitkan di antara gereja-gereja Kristen dewasa ini? Kematian rohani telah menimpa banyak orang yang seharusnya menjadi contoh semangat, kemurnian, dan pengabdian. Praktik-praktik mereka berbicara lebih keras daripada pengakuan mereka, dan menjadi saksi atas fakta bahwa suatu kuasa telah memutuskan tali yang mengikat mereka ke batu karang yang kekal, dan mereka hanyut tanpa peta atau kompas. Saksi yang benar ingin memperbaiki keadaan berbahaya yang dialami umatnya. Dan ia berkata, Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kristus akan berhenti menyebut nama-nama orang yang gagal berpaling kepadanya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertama mereka, dan tidak akan lagi menjadi perantara bagi mereka di hadapan Bapa. Namun, kasus orang-orang yang ditegur bukanlah kasus yang tanpa harapan. Itu tidak berada di luar kuasa pengantara yang agung. Ia berkata, Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Meskipun para pengikut Kristus yang mengaku berada dalam kondisi yang menyedihkan, mereka belum berada dalam kesulitan yang begitu menyedihkan, seperti gadis-gadis bodoh yang pelitanya hampir padam, dan tidak ada waktu untuk mengisi kembali minyak dalam bejana-bejana mereka. Ketika mempelai laki-laki datang, mereka yang telah siap masuk bersamanya ke pesta pernikahan. Tetapi ketika gadis-gadis bodoh itu datang, pintu sudah ditutup, dan mereka sudah terlambat untuk masuk. Namun nasihat saksi yang benar tidak mewakili mereka yang suam-suam kuku, seperti dalam kasus yang tidak ada harapan. Masih ada kesempatan
untuk memperbaiki keadaan mereka. Dan pekabaran Laodikia penuh dengan dorongan, karena gereja yang murtad masih dapat membeli emas iman dan kasih, masih dapat memiliki jubah putih kebenaran Kristus. Dikutip dari The Review and Herald, 28 Agustus 1894. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan pagi kita berbicara tentang pengantara kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Namun, bagaimana hubungannya dengan Wahyu 3 ayat 18, sebagaimana yang dikutip oleh renungan hari ini? Mari kita baca ayatnya, yang berkata, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Apakah yang dimaksudkan dengan emas, pakaian putih, dan minyak? Testimonies for the Church, volume 3, halaman 254, paragraf 2 berkata, "Mereka akan merasakan kebutuhan untuk membeli emas, yang merupakan iman sejati dan kasih. Jubah putih yang merupakan karakter tanpa noda yang disucikan di dalam darah penebus mereka yang terkasih. Dan minyak yang merupakan kasih karunia Allah dan yang akan memberikan pemahaman yang jelas tentang hal-hal rohani dan mendeteksi dosa. Dan kasih karunia Allah itu adalah Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang minyak dalam Christ Object Lessons, halaman 406, paragraf 3. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi, emas itu adalah iman dan kasih, pakaian putih itu adalah karakter Kristus, dan minyak itu adalah Roh Kudus. Dan semuanya ini dapat kita beli dari Yesus. Yesuslah yang menjual emas, pakaian, dan minyak. Artinya, emas, pakaian, dan minyak tersebut kita boleh dapat hanya dari Yesus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 66, tahun 1894, paragraf 14. Tidakkah kita yang membawa pesan belas kasih terakhir kepada dunia yang bersalah, mewakili Yesus dalam kemurnian, dalam penyangkalan diri, agar firman dapat disuarakan dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Allah? Bukalah pintu hatimu dan biarkan Yesus masuk. Penjual kekayaan rohani yang agung mengundang pengakuan Anda. Dia berkata, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Wahyu 3 ayat 18. Kita dipanggil untuk membuka hati bagi Yesus, agar Yesus yang masuk. Dan pekabaran ini harus kita kabarkan kepada dunia, agar orang-orang membuka hati mereka kepada Yesus, sehingga Yesus dapat masuk. Sebab Yesuslah sang penjual yang agung, yang menjual emas, yang adalah iman dan kasih, pakaian putih, yang adalah karakter Kristus, dan minyak, yang adalah Roh Kudus. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah barang dagangan Yesus dan bukan oknum. Roh Kudus itu berasal dari Yesus dan bukan oknum berbeda dan terpisah dari Yesus. Oleh sebab itu, paragraf 16 dari surat yang sama berkata, "Dia datang ke setiap rumah." Dia di sini adalah Yesus. "Ke setiap pintu. Dia sedang mengetuk, mempersembahkan harta karunia yang tak ternilai, mendesak, belilah daripadaku." Luar biasa upaya juru selamat kita, Yesus Kristus.
Tetapi kita manusia tidak mau buka pintu hati dan izinkan Yesus masuk. Padahal yang Yesus jual adalah untuk keselamatan kita. Saudaraku dalam Tuhan, yang harus masuk ke dalam hati kita adalah Yesus dan bukan Allah Roh. Allah Roh bukanlah penjual produk rohani. Yesuslah penjual produk rohani. Dan Yesus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya, masih dalam surat 66 ini kita baca paragraf 17 dan 18. Perhatikan. Ini adalah pekerjaan kita pada masa ini, untuk membuka pintu bagi Yesus, dan Dia akan memenuhi jiwa, sehingga tidak ada ruang untuk diri sendiri dan keegoisan. Oh, dengar, Yesus mengetuk. Akankah jawabannya menjadi, masuklah engkau yang diberkati Tuhan? Mengapa engkau berdiri di luar? Adakah kita mau buka pintu dan undang Yesus masuk? Jangan biarkan Dia berdiri di luar. Karenanya paragraf 18 berkata, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jelas. Lalu, apa hubungannya dengan Yesus sebagai pengantara kita yang agung? Hubungannya adalah Yesus tetap melayani kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita. Ingat kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 166, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Karenanya terimalah Roh-Nya Yesus dalam hati kita, agar kita dapat membeli emas, pakaian putih, dan minyak dari Yesus untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting sekali bagi kami. Yesus pengantara kami, rindu masuk dalam hati kami. Karena Dialah sang pedagang sorgawi yang menjual produk rohani seperti emas yang dimurnikan, pakaian putih yang tak bernoda, serta minyak untuk melumas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, mengizinkan Yesus masuk, agar kami dapat membeli emas, pakaian putih, dan minyak demi keselamatan kami. Dan pada akhirnya, saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.